Semuanya, selamat datang, selamat beribadah di tempat ini. Kini kita akan mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, bahkan sangat baik dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukuri segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh baik, kami akan memulai ibadah kami. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus hadir di tempat ini, memberkati setiap kami Bapa. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami siapkan hati kami untuk menyembah-Mu pada hari ini Bapa yang baik. Terpuji dan termuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Mazmur 26 ayat 2 mengatakan, ujilah aku, cobalah aku Tuhan, selidiki hati dan batinku, apakah aku sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau diuji, kami mau dicoba oleh kuasa-Mu Bapa yang baik. Kita katakan kepada Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Haleluya, Kau baik Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku akan Engkau Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Uji kami Tuhan pada hari ini. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, mataku tertuju padamu. Aku cinta
Rajaku yang duduk di tata. Haleluya. Aku muliakan dan ku agungkan Kaulah ya disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Kau sungguh baik di dalam kehidupan kami, Bapa yang baik. Kami katakan haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat pada hari ini karena Engkau baik, Engkau sangat baik Bapa. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Hanya bersama-Mu kami merasakan ketenangan Bapa yang baik. Karena pertolongan-Mu begitu ajaib dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terpuji dan muliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Satu minggu sudah berlalu Tuhan. Pada hari ini ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
lebih besar dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami katakan hosana bagimu Bapa yang baik. Raja damai, ditinggikanlah Kau Tuhan, dimuliakan, diagungkan selama-lamanya Tuhan. Kau Tuhan jadi andalan kami Bapa yang baik. Kami katakan Kau Tuhan jadi andalan kami pada hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengatakan Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami. Kuatkan dan teguhkan hati kami pada hari ini Bapa. Apapun persoalan dalam kehidupan kami katakan Kau baik Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan hati kami, teguhkan hati kami. Apakah kami betul-betul mengasihi-Mu pada hari ini Tuhan? Berkati kami Tuhan, berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Iman hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Haleluya. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Katakan, oh, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan Kau Tuhan, aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi hosana, haleluya. Yang duduk di tata, aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang musik. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan Kau Tuhan dan ku agungkan. Haleluya. Kaulah yang disembah. Katakan ku nyanyi hosana, haleluya, bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan Kau Tuhan, dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Musik berjalan, kami agungkan dan kami agungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tata.
kami akan mendengarkan isi kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya Bapa yang baik. Urapi hamba-Mu Bapa yang baik, pakai lebih dahsyat, lebih heran lagi, sehingga apa yang disampaikannya pada hari ini menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menerapkan firman yang disampaikan oleh hamba-Nya ini Tuhan dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Oleh karena itu Tuhan, kami mau siapkan hati kami, karena Engkau Tuhan jadi andalan kami, karena hanya Engkau Tuhan jadi satu-satunya penopang dalam kehidupan kami. Kami yakin dan kami percaya ada mukjizat dalam kehidupan kami, ada mukjizat setiap puji-pujian kami pada hari ini. Dan kami katakan Tuhan, Kau Tuhan jadi andalanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan saudara. Rasakan hadirat Tuhan, rasakan firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan jadi andalan kami, hanya Kau Tuhan. Sekarang baraboya baraseka, baraboya 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 baraseka. Ya baraboya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, haleluya, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat, aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Mari saudara katakan kepada Tuhan, Kau Tuhan jadi andalanku. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, ada Yesus saudara yang sanggup menopang kita. Hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan yang ajaib, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhan, aku percaya ada mukjizat. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya. Serahkan kepada hamba Tuhan. Percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Father, I thank you this afternoon. Bapa, kami berterima kasih untuk sore ini. What a privilege to be together. Menjadilah suatu kehormatan berada di tempat ini. We invite you, Holy Spirit. Kami mengundang Engkau, Just Roh come, Kudus. just come and blow through this place. Datanglah dan mengalirlah bersama kami. Just come and touch us. Datanglah dan jamahlah kami. Release more of you, Lord. Daripadamu Bapa, Engkau alirkan rohmu. We just honor you.
Kami menghormati-Mu, Engkau We Bapa. worship you Kami memuji-Mu and we believe you. dan kami percaya kepadamu. We choose to look up Kami memutuskan untuk melihat ke atas and we know dan kami mengetahui where our help will come from. dari mana pertolongan kami. We thank you, Lord. Kami berterima kasih Bapa. Bless us all Berkati kami semua in Jesus' mighty di name. dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Amen. Amen. Terima kasih. Thank you. I want to thank Gereja Pentakosta, Saya ingin berterima kasih kepada Gereja Pentakosta, Pastor wife, terima kasih. Thank you. pendeta dan istri pendeta, terima kasih. David, terima kasih. Dan terima kasih juga kepada Bapak David. It feels strange Ini sangat asing to be in a church again, berada di gereja kembali. but yet it feels it needs to be like this. Tapi rasanya haruslah demikian. I just believe the enemy came to steal Tapi saya percaya bahwa kita harus tetap teguh. in a time where people need the word of God. Di mana saat-saat orang membutuhkan firman Tuhan. Amen. Yes, what a privilege. Ya, suatu kehormatan. And thank you, Veronica. Dan terima kasih. Let's pray. I want to start. Mari berdoa, saya ingin mulai. Father, Bapa, we honor your word kami menghormati firman-Mu. and we pray that the word of God today Dan kami berdoa bahwa firman-Mu Tuhan will touch the heart and the mind of people, akan menjamah daripada hati dan pikiran setiap orang. changing the atmosphere, Mengubah setiap atmosfer. atmosphere of the supernatural, Atmosfer supernatural, atmosphere of breakthrough, atmosfer terobosan, atmosphere where we can receive atmosfer di mana kita dapat menerima the joy of the Lord, sukacita daripada Tuhan, His fullness. kepenuhannya. And we choose today Dan ia juga memilih hari to ini shake off everything, untuk mengguncang seluruhnya, all the lies of the devil, seluruh kebohongan daripada iblis, and every thought dan setiap pemikiran that exalts itself yang meninggikan dirinya against the knowledge of the word of God. terhadap firman Tuhan. We bring in obedience to Jesus Christ. Dan kita akan tundukkan itu di dalam nama Yesus. We resist the devil. Kita akan tetap berperang melawan iblis. And we command him to leave right now. Dan kita usir ia In dalam nama Jesus' Yesus. mighty name. Amen. Hallelujah. Today I'm going to speak my topic for today. Saya akan berbicara mengenai topik saya hari ini. Waiting expectantly Menunggu secara penuh harapan and confidently. dan percaya diri. Because we are supposed to be Karena seharusnya kita demikian. men and women of faith. Pria dan wanita iman. But waiting sometimes is difficult. Tetapi menunggu sekadang itu membuat sangat susah. I'm asking you today, Dan saya akan bertanya kepada Anda. what is your aim? Apa tujuan Anda? For what reasons are you doing what you do? Tujuan apa Anda melakukan sesuatu? Why do you bear your difficult situations? Kenapa Anda memiliki beberapa situasi yang sangat sulit? When you go through that storm, Ketika Anda berjalan ketika Anda berjalan dalam suatu badai, why don't just give up? kenapa Anda tidak menyerah aja? We are facing so many stuff. Kita sangat banyak menghadapi segala sesuatu. Is God real? Apakah Tuhan itu nyata? What are your reason? Apa alasan Anda? Why you waiting Kenapa Anda menunggu for your breakthrough? untuk terobosan Anda? And today I will tell you why. Dan saya hari ini akan mengatakan kepada Anda mengapa. Because it's the love Karena itu adalah kasih we have for Jesus Christ. yang kita berikan kepada Tuhan Yesus. Amen. Let's get to the word. Hebrew chapter 11 verse 10. Mari kita buka Ibrani pasal 11 ayat 10. Hebrew chapter 11 verse 10. Ibrani pasal 11 ayat 10. Read for us the bahasa Indonesia first. Ibrani 11 ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. So the scriptures is about Abram. Jadi firman ini mengenai Abraham. In the English, I will read the scripture. It says as follows. Di dalam Inggris ada seperti ini. For he was, Abram,
bahwa Abraham waiting expectantly and confidently. menunggu secara penuh harapan dan percaya diri. Now, this was Abram's reason why he endured by faith. Itulah mengapa alasan Abraham itu tertanam dalam iman. He waited expectantly and confidently, Ia menunggu secara penuh harapan dan looking percaya diri. forward to the city Menunggu secara penuh harapan mengenai kota which has fixed and firm foundations, yang mempunyai keteguhan dan kekokohan dasar, whose architect and builder is God. di mana arsitekturnya dan pembangunnya adalah Tuhan. What does it mean? Apa artinya? It means Abram Itu artinya Abraham did not look what was in front of him. tidak melihat apa yang ada di depannya. He didn't look at his situation. Ia tidak melihat kepada situasi. His faith was, he was looking there. Imannya melihat lebih jauh ke depan. The architect and builder, Arsitektur dan pembangun God himself. adalah Tuhan. That's what made Abram Itulah yang membuat Abraham went through every situation, menunggu dalam setiap situasi. because he knew Karena ia tahu he can trust God. ia dapat mempercayai Tuhan. My question today, Pertanyaan saya hari ini, can you trust God? apakah Anda dapat mempercayai Tuhan? You see, why he trusts God? Anda melihat bahwa bagaimana ia mempercayai Tuhan. Abram had a revelation Abraham mempunyai suatu pewahyuan of who God is siapa Tuhan itu and the purpose dan tujuan why God created him. mengapa Tuhan menciptakan ia. That's why Abram Itulah mengapa Abraham had faith in God. memiliki iman kepada Tuhan. So let's go to Hebrew chapter 11 verse 1. Jadi mari kita buka Ibrani pasal 11 ayat 1. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Abram had faith in God. Abraham memiliki iman kepada Tuhan. What is today your faith in God? Jadi hari ini bagaimana iman Anda kepada Tuhan? Do you allow Apakah Anda mengizinkan situations situasi to break down your relationship with God? untuk menghancurkan hubungan Anda kepada Tuhan? Now the Amplified Version says the following. Dan di terjemahan tertulis demikian. And this is what Abram had. This is what Abram had. Now faith, okay. Ini adalah di mana Abraham mengalaminya. Now faith is the assurance, Jadi iman adalah the confirmation, dasar dari segala sesuatu yang kita the harapkan. title deed Di mana mempunyai suatu fakta of the things we hope for, yang kita harapkan being the proof dan bukti of the things we do not see, dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. and the conviction Dan adalah suatu tantangan juga of their reality. dari kenyataan. What does it mean? Apa artinya? It means you see something, Itu artinya Anda melihat sesuatu, even you cannot see that in the natural, meskipun Anda tidak lihat secara mata kepala sendiri. yet you hold on to that. Tapi Anda tetap memegang teguh. Let's go to the Word of God. Jadi mari buka firman Tuhan kembali. To what I want to speak about today. Yang akan saya firmankan hari. Hebrew 11 verse 6. Ibrani pasal 11 ayat 6. Without faith, Tanpa iman, without a conviction, tanpa tantangan, without seeing God, tanpa melihat Tuhan, you cannot please God. Anda tidak dapat berkenan Because dalam hadapan verse Tuhan. 11:6 says, Karena di dalam Ibrani 11 ayat 6 katakan, without faith, tanpa iman it is impossible itu tidak mungkin to please untuk berkenan and be satisfactory to Him. dan memuaskan Allah. For whoever Karena barang siapa would come near to God yang mendekat kepada Allah must harus believe percaya that God exists. bahwa Tuhan itu ada. Do you believe today God exists? Apakah Anda percaya hari ini Tuhan itu ada? Because it's that faith Karena itulah iman that will bring you through your situation. yang akan membawa Anda melalui setiap situasi. It is that faith Itu juga iman itu that bring you from the natural problem yang membawa Anda dari
masalah yang secara kita lihat ini into the supernatural. masuk kepada supernatural. It is that faith Dan iman itu pula that makes you not to quit. membawa Anda untuk tidak menyerah. It is that faith Itu iman juga that you can have joy Anda bisa memiliki sukacita. even your whole life fall apart. Meskipun kehidupan Anda itu berantakan. So whoever come near to God Jadi siapapun yang datang mendekat kepada Allah must believe He exists, harus percaya bahwa Tuhan itu ada. but also Tapi juga that He is the rewarder dia ada jugalah jembatan of those who earnestly siapa yang secara tulus, and diligently secara rajin seek Him. mencari dia. So there's two things. Jadi ada dua hal, We must believe God exists. kita harus percaya kepada Tuhan. Because if you don't believe that, Ketika kita tidak percaya itu, you don't have faith. Anda tidak memiliki iman. And if you don't have faith, Dan ketika Anda tidak memiliki iman, you cannot please God. Anda tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Your mind Pemikiran Anda will be focused akan fokus on your problems. kepada masalah Anda. Your mind Pemikiran Anda will be focused akan fokus juga on COVID-19. kepada COVID. Your mind Pemikiran Anda will juga be focused. akan fokus, How can I bagaimana saya bisa change my storm? mengubah badai ini. But it's God Tapi itulah Tuhan who wants to do that. yang akan lakukan itu. But too many times Tapi seringkali we do it ourselves. kita lakukan itu secara And then we sendiri. become tired. Dan ketika kita sudah lelah, Amen. amin. Let's go to verse 7. Kita akan buka di ayat 7. Let's keep in mind. Verse 7. But let's keep in mind, Tanamkan di dalam pemikiran Anda, without faith, tanpa iman, you cannot please God. kita tidak berkenan kepada Allah. Without faith, Tanpa iman, it means itu akan mengartikan you don't believe God exists. kita tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. And without that faith, Dan tidak ada juga iman itu, you will not seek Him. Anda tidak akan bisa mencari You dia. will try to resolve your problem. Karena Anda akan berusaha untuk menyelesaikan masalah Anda sendiri. Let's look at some men of God. Mari kita lihat beberapa Verse tokoh 7. Alkitab di ayat 7. You can read. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Amen. The Amplified Translation Jadi ada terjemahan yang lain read as follows. seperti demikian. Prompt by faith, Dengan iman, meaning the following. mengartikan demikian. Pushed Mendorong, by faith. didorong oleh iman. Pushed, Didorong, believing God exists. didorong untuk mempercayai Tuhan. Pushed, Dorong, believing that His faith didorong untuk mempercayai bahwa ia adalah tokoh dari iman juga will please God. yang akan berkenan kepada Allah. So verse 7 start Jadi di Ibrani 11 ayat 7, prompt by faith, dengan iman Noah Nuh being forewarned by God diperingatkan oleh Allah concerning events mengenai kejadian of which di mana as yet yang belum terjadi, there was no visible sign. yang bahkan tidak ada tanda. Just pause for a moment. Mari kita berhenti. Noah did. Nuh itu berpikir He was building the ark ia akan membuat suatu bahtera by trusting God, dengan mempercayai Tuhan, by believing God exists. dengan percaya bahwa Tuhan itu ada. And when God said, Dan juga Tuhan berkata, he start building. karena Tuhan sudah berfirman, ia mulai membangunnya. There was no visible sign. Tidak ada tanda ataupun mujizat. There was nothing Tidak ada apapun to prove untuk membuktikan that what God has said will become a reality. bahwa apa yang Tuhan katakan itu pasti terjadi. Let's go on. Mari kita So lanjutkan. it says, Jadi ia berkata, took heed. That's still the same verse. Let me just go. Prompt by faith Noah, dengan iman maka Nuh
being forewarned by God dengan petunjuk Allah concerning the events of which as yet there was no visible sign, tentang sesuatu yang belum kelihatan, he took heed dengan taat and diligently dan rajin and reverently dan juga secara tekun constructed mempersiapkan and prepared an ark batera for deliverance of his own people. untuk menyelamatkan keluarganya. By this, Dengan iman juga, his faith, iman ia which relied on God, yang mengandalkan Tuhan, he passed judgment and sentence ia menghukum on the world's unbelief. dunia akan ketidakpercayaan. And he became an heir Dan juga ia adalah ahli waris and a possessor of righteousness. mengenai ahli waris tentang kebenaran. He believed. Karena ia percaya. 120 years 120 tahun he built an ark. ia mempersiapkan batera. God only spoke to him 3 times. Tuhan hanya berfirman kepadanya 3 kali. That's faith. Itulah iman. Just imagine, Imajinasikan saja. God said today, Tuhan berkata kepada mereka, build a ship. siapkan batera. There's no river close by. Tidak ada apapun, sungai apapun di sekitar mereka. There's no sea. Tidak ada laut. Can you do that? Apakah Anda bisa melakukannya? You will ask God, show me just a sign. Engkau akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, mintalah satu tanda. How will I know? Bagaimana saya bisa tahu? But his faith, Tapi itulah iman. his trust in God Karena ia percaya kepada Tuhan. made him Itulah yang membuat to dia be obedient to God. tekun taat kepada Tuhan. And it saved his family. Dan ia menyelamatkan keluarganya. Amen. Amin. That's faith. Itulah iman. Let's look at someone else. Mari kita lihat tokoh lainnya. Verse 8. Ayat 8. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman, Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Urged on by faith. Dengan iman. Meaning faith influenced Abraham. Jadi iman itulah yang mempengaruhi Abraham. When God called, Ketika Tuhan memanggil, he obeyed. ia patuh. Listen what it says. Mari kita lihat apa yang ia katakan. It says he obeyed Di sini katakan bahwa ia taat, and went forth to a place menunggu ke suatu tempat which he was destined to receive di mana ia ditunjukkan bahwa ia pasti akan menerimanya as his inheritance. sebagai ahli waris. And he went, Dan dia menunggu, although meskipun he did not know ia tidak tahu. or trouble his mind Adapun suatu masalah dalam pemikirannya, about where he has to go. kemana ya ia akan pergi? Just think for a moment. Mari kita berpikir sesaat. God speak to you today. Ketika Tuhan berfirman kepada kita hari ini, Pack up all your stuff. ayo ambil seluruh barang-barangmu, Sell your nice car. Jualah mobil bagusmu, Sell your house. jualah rumahmu, And all the money you got, dan seluruh uang yang telah kamu dapat itu give it to the poor. berikanlah kepada orang miskin. And then you, with the little you have left in your pocket, Dan sedikit pun ada uang di kantong Anda, I want to send you to Vietnam. aku akan membawa Anda ke Vietnam. Will you go? Apakah Anda akan pergi atas perintah Tuhan? Will you be obedient? Apakah Anda akan taat? Well, if you say no, you don't have faith. Ketika Anda berkata tidak, maka Anda tidak punya iman. If you say no, you don't believe God exists. Ketika Anda katakan bahwa tidak, maka Anda tidak percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu ada. And that's today the biggest problem of the church. Dan inilah salah satu masalah terbesar di gereja. When God spoke to Noah, Ketika Tuhan berfirman kepada Nuh, he obeyed. ia taat. He waiting expectantly. Ia menunggu penuh harapan And he had confidence in God. dan percaya diri kepada Tuhan. When God spoke to Abram, Dan ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, leave your family, tinggalkan keluargamu,
He obeyed. Ia taat. He didn't know where he will go. Ia tidak tahu kemana ia akan pergi. He obeyed. Tapi ia taat. He left. Ia meninggalkan mereka. But the biggest thing about Abram, Satu hal yang paling besar dari Abraham adalah he did not trouble his mind. ia tidak punya kayak banyak pemikiran ya. Too many Christians today Banyak orang Kristen hari ini is too much trouble in their mind. terlalu banyak pemikiran. When sickness come, Ketika penyakit datang, you run to the doctor. Anda pasti langsung ke dokter. Sorry, doctor. You run to the doctor. Anda pasti akan pergi ke dokter langsung. Where's your faith? Di mana iman Anda? By the stripes of Jesus, you are healed. Dengan bilur-bilur Tuhan Yesus engkau sembuh. But the problem is we want to save our lives. Tapi masalahnya adalah kita terutama menyelamatkan diri kita. It doesn't mean necessarily doctors is wrong. Bukan berarti bahwa dokter itu salah. But for the church, Tapi untuk gereja, it become too easy just running to the doctor itu menjadi hal yang mudah untuk pergi ke dokter. and not trusting God. Dan tidak percaya kepada Tuhan. Not trusting and waiting and be obedient to God. Tidak percaya, tidak taat kepada Tuhan. Because Jesus has promised. Tapi Tuhan sudah He died on the berjanji cross bahwa ia mati di kayu salib. so that through his stripes Dengan bilur-bilurnya, you can be healed. engkau dapat sembuh. But you see the problem is Jadi masalahnya adalah we are so used to resolve our problems kita terlalu sibuk untuk memecahkan masalah sendiri by ourselves. dengan diri kita sendiri. Actually, we don't have faith. Sepertinya kita tidak memiliki And iman. if I say that we don't really believe God exists. Dan bisa kita katakan bahwa kita tidak benar-benar percaya kepada Tuhan. But Abram, Tapi Abraham, Noah, Nuh, they were obedient. mereka mau percaya. Abram Abraham did not trouble his mind. tidak memiliki banyak pemikiran. He left. Ia meninggalkan keluarganya. Verse 9, Ayat 9. read verse 9 and 10. Ibrani pasal 11 ayat 9 sampai 10. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah dia suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. So actually it says, Jadi sebenarnya katakan demikian. prompt by faith, Oleh iman, meaning Abram believed God exists. artinya bahwa Abraham itu percaya bahwa Tuhan ada. He left. Ia meninggalkan And keluarganya. it says he dwelt as a temporary resident. Dan di sini juga dikatakan bahwa ia adalah ia tinggal di suatu tanah asing secara sementara, In the land which was designated in the promise. di mana adalah suatu tempat asing, A strange country. tempat yang asing, He was living in tents with Isaac and Jacob, dan juga ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, the fellow heirs yang turut menjadi ahli waris, of the same promise. yang ahli waris janji yang satu itu. So what did Abram do? Jadi apa yang Abraham lakukan? He left his mansion Ia meninggalkan negaranya and he went to live in a tent. dan ia pergi tinggal di kemah. He left his culture, his country. Ia meninggalkan tradisi dan negaranya. He left his comfort zone Ia meninggalkan zona nyamannya without troubling his mind, tanpa berpikir banyak. and he went to live in a tent. Dan ia pergi tinggal di kemah. Why? Kenapa? Because he believed God. Karena ia percaya Tuhan. He trusted God. Ia percaya kepada Tuhan. In the next verse, Di ayat berikutnya, we see actually why. kita dapat melihat mengapa. For Abram, he was Karena Abraham waiting expectantly and confidently, menanti-nantikan secara penuh harapan dan percaya diri. looking forward to the city Yang menanti-nantikan which has fixed and firm foundations, kota yang mempunyai dasar, which architect and builder is God. yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Abram Abraham did not live for his monthly income.
ia tidak tinggal untuk mendapatkan penghasilannya yang berbulan-bulan. He didn't become accustomed to the natural way of life. Ia tidak menjadi nyaman akan tradisi dan zona nyamannya. He understood what it is to be a stranger in a foreign country. Ia mengerti bagaimana menjadi seorang asing di tempat yang asing pula. Now God says, Dan Tuhan berkata, we are only passing through. kita hanyalah lewat saja. We will not become part of this world. Kita bukanlah bagian dari dunia ini. We're supposed to passing through, Kita haruslah lewati dunia ini. looking to the heavenly Jerusalem, Kita harus melihat kepada Yerusalem di sorga. looking to the higher calling. Kita harus melihat kepada tiang yang lebih tinggi. And every step we make here, Dan setiap langkah yang kita dapatkan, yang kita lalui di sini, whatever we face, apapun yang kita hadapi, whatever we're going through, apapun yang kita alami, we just shake it off. kita harus lepaskan saja. You see, the problem is, Apa masalahnya? we worry about finance. Kita selalu khawatir akan keuangan. We worry about the wealth of this world. Dan kita selalu khawatir akan ekonomi But dunia ini. today I have bad news for you. Tapi saya hari ini mempunyai kabar buruk bagi Anda. Doesn't matter how much you have, Tidak peduli apa segala sesuatu yang Anda miliki, you cannot bring that to heaven. Anda tidak dapat membawa itu ke surga. So and this is what God taught Abram. Inilah yang Tuhan ajarkan kepada Abraham. And when he saw God, Ketika ia melihat Allah, this had no purpose in his life anymore. seluruhnya yang di depan matanya itu tidak mempunyai tujuannya di dalam hidupnya. Because he understood there's a higher purpose. Karena ia mengerti bahwa ada tujuan yang lebih tinggi. That's why he could wait expectantly Itulah mengapa dia dapat menanti-nantikan dengan penuh harapan. and had confidence in God. Dan yaitu dengan teguh kepada Tuhan. Let's read. I will conclude verse 11. Saya akan simpulkan di ayat 11. Just an amazing scripture. Ini adalah firman yang luar biasa. Because Karena iman, of faith karena iman, also karena iman ia juga, Sarah herself dan Sarah received physical power beroleh kekuatan to conceive a child. untuk menurunkan anak cucu. Even when she was long past the age for it. Walaupun usianya sudah lewat. Okay, let's pause here. Mari berhenti sebentar. Why did Sarah trust God? Mengapa Sarah percaya kepada Tuhan? Because also she saw the heavenly. Karena Sarah juga melihat mengenai sorgawi. Remember when God first talked to Abram, Ingat bahwa Tuhan pernah visit ya, ataupun pernah mengunjungi Abraham. and said Sarah will become pregnant. Dan berkata bahwa Sarah akan hamil. Sarah laughed. Tetapi Sarah tertawa. Because in the natural, Karena secara nyata itu it cannot. tidak bisa lagi. She was barren as a woman Karena dia itu tidak dapat mengandung in her younger life. saat masa mudanya. And now being 79 years old, Dan sekarang usianya 79 tahun, she was barren in her body. sudah tidak dapat lagi mengandung. But when you see the heavens, Ketika ia melihat kepada surga, when you've met God, ketika Anda bertemu kepada Tuhan, the impossible here ketidakmungkinan yang ada di sini become possible. menjadi mungkin. Now listen, Dengarkanlah. the Bible said she received physical power to conceive a child. Alkitab mengatakan bahwa ia beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Because Karena she considered ia mempertimbangkan God who had given her the promise Tuhan telah memberikannya suatu janji to be reliable dan juga mempunyai suatu andalan and trustworthy dan juga dapat dipercaya and true to his word. dan juga benar apa yang Tuhan katakan kepadanya. She considered God, Dan ia percaya kepada Tuhan. his promise to her.
Ia percaya bahwa apapun yang Tuhan janjikan kepadanya pasti terjadi. Just as today, Seperti juga hari ini, God has given promise to the body of Christ. Tuhan telah memberikan janji kepada tubuh Kristus. God has given promises to you. Tuhan sudah memberikan janjinya kepada Anda. Are you waiting for a sign? Apakah Anda menunggu suatu tanda? Then you don't have faith. Itulah mengapa Anda tidak memiliki You iman. need the revelation of who God is. Anda harus memiliki pewahyuan siapa Tuhan itu. If your mind is troubled when God is calling you Ketika pemikiran Anda bergumul siapa Tuhan itu, to be obedient when God said come, taatlah ketika Tuhan katakan datanglah, you have faith. maka Anda mempunyai iman. But if you seeking reasons, Tetapi ketika Anda mencari alasan, well, God, maybe if I have more money, Tuhan ketika nantilah ya, ketika saya mempunyai uang banyak. maybe God, when COVID-19 as maybe in the next 10 years is done, I will do something. Tuhan, mungkinlah nanti setelah 10 tahun lah setelah virus ini sudah berlalu, aku akan lakukan sesuatu. God is not influenced by COVID-19. Tuhan itu tidak terpengaruh kepada virus COVID ini. When He said come, Ketika ia katakan datanglah, He expect obedience. karena ia tahu, ia menantikan ketaatan kita. He expect you to be obedient and to follow. Ia menantikan bahwa Anda itu bisa taat dan mengikuti. If you do not, Ketika Anda tidak lakukan it itu, only proves you do not have faith. itu hanya membuktikan Anda tidak memiliki iman. You have maybe faith by speaking it, Mungkin Anda memiliki iman dengan mengatakannya saja. but the biggest thing, Tapi hal yang terbesar, your faith is empty. iman Anda itu kosong. You don't believe God for the supernatural. Anda tidak percaya Tuhan secara supernatural. When you are sick, Ketika Anda sakit, what is your faith? bagaimana iman Anda? What are you waiting for? Apa yang Anda nantikan? The Bible says, lay the hand on the sick Alkitab mengatakan, tumpangkan tanganmu kepada yang sakit and they will be healed. dan mereka akan sembuh. Sarah Sarah considered the promise of God yakin akan janji Tuhan and she believed that promise. dan ia percaya janji Tuhan But she waited expectantly dan ia menanti-nantikan penuh harapan 20 years 20 tahun. for that word to come into fulfillment. 20 tahun ia menanti-nantikan janji itu penuh dalam hidupnya. It's like God is just sometimes, He just make us smiling. Kadang Tuhan itu membuat kita tersenyum. Just think God said, you will become pregnant. Dan pikirkan saja bahwa Tuhan katakan Anda akan mengandung. And 79, you're already old. Dan ketika Anda tahu bahwa umur 79 tahun itu Anda sudah tua. And then you think, okay, if it can happen in the next year, maybe supernatural, Dan Anda akan berpikir, oh mungkin ya tahun depan, mungkin. But at 99 years, Tapi umur 99 tahun, it's totally impossible. itu sangatlah tidak mungkin. So God just said, well, you will have a child. Tapi Tuhan katakan, kamu akan mengandung. But just to make sure you trust me, Hanya untuk meyakinkan bahwa Anda itu percaya kepada Tuhan. just to make sure that you've seen me, Dan untuk meyakinkan bahwa engkau melihatku. just to make sure you consider my word and promise, Dan untuk membuktikan bahwa engkau percaya kepada firmanku. I'll just wait another 20 years. Aku akan menunggu 20 tahun lagi. Noah, Nuh, build an ark. bangunlah Bahtera. God, what time should it be done? Tuhan, kapan ini akan selesai? 5 years, 10 years? 5 tahunkah? 10 tahunkah? God, I need a timetable. Tuhan, aku ingin punya suatu kayak rentang waktu. How long you want to send me to Africa? Kapan ya engkau akan membawaku ke Afrika? God said, don't worry, just build. Tuhan katakan, jangan khawatir, bangun saja. And just to make it interesting, Dan untuk membuat itu lebih tertarik lagi, God waited 120 years. Tuhan menunggu 120 tahun. But the men of God, Tapi tokoh iman, Abram, and Sarah Nuh, Abraham, dan Sarah waited expectantly. menanti penuh harapan. They had confidence in God. Dan percaya diri kepada Tuhan. They trusted God. Mereka percaya pada Tuhan. My question to you today,
Pertanyaan saya kepada Anda hari ini, What is your faith? bagaimana iman Anda? Is it just as long as it's within your time frame? Apakah hanya untuk rentang waktu Anda? As long as God doesn't challenge my natural? Ya mungkin kalau Tuhan tidak menantang secara fisik atau yang dapat saya Just lihat, as long as God don't ask too much of me? mungkin aja ketika Tuhan tidak meminta lebih banyak yang ada daripadaku. If I can have the things I want, Ketika saya memiliki apa yang saya mau, okay, God, I will follow you. oke, Tuhan, saya akan mengikutimu. But this is not how it works. Tapi bukanlah firman. When you get sick, Ketika Anda sakit, the Bible says Alkitab you mengatakan are healed. Anda sembuh. But the problem is, Masalahnya adalah we pray one time, we pray two times. kita berdoa 1 kali, 2 kali, But we do not show persistence, tapi kita tidak mempunyai suatu keteguhan knowing that Jesus is the healer. bahwa Tuhan Yesus adalah seorang penyembuh. And doesn't matter what we see, Dan tidak peduli apa yang kita lihat. believe. Percayalah. Believe His word. Percayalah kepada firman-Nya. Believe His promise. Percayalah kepada janjinya. But the problem is we quit too quickly. Tapi masalahnya kita selalu menyerah sebelum waktunya. We give up. Kita menyerah. Whereas God wants you. Di mana ya Tuhan mau kita When pergi? God asks you, Ketika Tuhan meminta kepada kita, it will take time. itu akan memakan waktu. All God says, Apapun yang Tuhan katakan have faith in me. adalah milikilah iman kepadanya. Meaning, consider my promise. Percayalah kepada janji Tuhan. Don't trouble your mind. Jangan berpikir banyak. Just look up. Lihatlah ke atas. See me next to the Father. Lihatlah, aku duduk di sebelah kanan Keep Bapa. your eyes fixed on me. Lihatlah secara fokus kepadaku. And my promises for you Janjiku kepadamu will come into fulfillment. pasti akan datang. Amen. Amin. Hallelujah. Praise God. Can we pray? Mari kita berdoa. Father, I thank you this morning for the word. Bapa, kami berterima kasih untuk sore ini firman-Mu. Forgive us. Ampuni kami. How many times we're looking for a sign? Beberapa kali kami meminta kepada tanda. How many times we're not obedient when you call? Beberapa kali kami tidak taat ketika Engkau memanggil. How many times we do not consider your promises? Beberapa kali kami lupa akan janji-Mu. But yet we call ourselves Tetapi tetaplah kita katakan Bapa, men and women of faith. bahwa kami adalah tokoh-tokoh iman. But faith without Tetapi iman tanpa knowing that God exists mengetahui bahwa Tuhan itu ada is empty, adalah kosong, is foolishness. adalah omong kosong. Therefore, Lord, Oleh karena itu Tuhan, forgive us ampuni kami for not being obedient. karena kami tidak taat. Forgive us coming before you with all what we want. Karena datang kepadamu Bapa dengan apa yang ada pada kami. And all of those things Dan segala sesuatunya Bapa are things to this world. mengenai bumi ini Bapa. The better job, Pekerjaan yang baik, the more income, pendapatan yang lebih baik, the better house, rumah yang lebih baik, the better car, mobil yang lebih the baik, holiday, liburan, all but temporary. hanyalah sementara. Forgive us Ampuni kami. that become our focus Biarkanlah itu menjadi fokus kami, and we lost our faith. karena kami biarkan itu menjadi fokus kami sehingga I- kami kehilangan iman kami. I pray today, Lord, Kami berdoa hari ini that Tuhan, we start lifting our eyes, bahwa kami hari ini akan mulai And melihat see- kepada Tuhan, the heavenly Jerusalem. melihat kepada Yerusalem sorgawi, See God in all His glory melihat Tuhan dan kemuliaannya, and walking dan juga berjalan in the knowing dan mengetahui that Jesus is Lord. bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. And what He promised Dan apapun yang Tuhan janjikan is yes and amen. adalah ya dan amin.
Therefore, we honor you today. Oleh karena itu Bapa, kami muliakan namamu hari ini. Bless this church. Berkati gereja ini. Change the atmosphere. Ubah atmosfer ini. Open up the glory of God. Terbukalah kemuliaan Allah. That people will start to come in. Sehingga semua orang dapat datang. Seeking Mencari the living God. Tuhan yang hidup. I just release that. Dan aku lepaskan itu. In Jesus' Di mighty dalam name. nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you so much. Terima kasih banyak. Hallelujah. Thank you, Pastor. God bless you. Haleluya, kita sudah diberkati. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, kuatkan dan teguhkan, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita katakan kepada Tuhan, ku beri kemuliaan dan hormat. Kau besar Tuhan dalam kehidupan kami. Kau ajaib. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi berkat. Haleluya. Kau besar Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan, haleluya, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan kepada Tuhan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan, haleluya, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Serahkan kepada hamba Tuhan, besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Hallelujah. Hallelujah. Let's receive the blessing of God. May the Lord bless you. May the Lord keep you.
May the Lord make His face shine upon you and give you peace. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. Amen.